Jumpa lagi di live-nya ProU Media. Ini di hari Jumat kami kedatangan tamu spesial yang dari kemarin sudah berada di Rumah Dakwah, karena kemarin ada salah satu adminda Pak Sol dengan ProU juga, yaitu bedah buku offline. Nah, ini Pak Solihin Abu Izzuddin, salah satu penulis yang bukunya paling banyak di ProU. Kok bisa paling banyak? Ya memang secara jumlah atau paling banyak ya memang. Iya. Bukan salah satu ya, memang paling banyak ya Iya. Pak Sol. Pak Sol itu 16 plus kalau yang buku bersama-sama bisa jadi 20. Oh, yang ini kompilasi kayak gitu. kompilasinya. Oh, ya, Masya Allah. Pertanyaan pertama Pak Sol yang tadi kami tanyakan nih Pak Sol. Kenapa kok milih nulis tema-tema motivasi Pak Sol? Apakah memang dari pertama kali nulis dulu kayak gitu atau gimana? Nah, mungkin ada yang salah dari pertanyaan. Waduh, langsung dikoreksi. bukan mengapa menulis tentang tema motivasi. Iya. Pertama, saya aslinya temanya itu dakwah. Temanya dakwah, oke. Temanya dakwah, Iya. tapi oleh Perpustakaan Nasional itu dimasukkan dalam buku filsafat. Ya, masuknya bukunya filsafat. Tapi kemudian di dalam secara umum dimasukkan dalam kategori motivasi itu. Jadi aslinya saya menulis tentang bagaimana dakwah tapi dengan cara yang mudah, cara yang simple, cara yang ringan. Nah, kemudian mungkin dalam bahasa sekarang lebih banyak disebut sebagai motivasi. Nah, kenapa? Karena membahasakan sesuatu yang rumit menjadi mudah, maka perlu seni. Disitulah mungkin jadi motivasi. Motivasi menginspirasi tanpa menggurui dan sebagainya. Masya Allah. Gitu. Berarti ditekankan sekali lagi itu sebenarnya nulis buku dakwah. Cuman memang secara spesifik dibahasakan dengan cara yang ringan, mudah, terus sederhana. Kalau orang-orang sekarang yang menyebutnya buku motivasi, Masya Allah. Kalau yang non ProU, Pak Sol, apakah juga dengan tema-tema sama? Sama, karena kata Mbah Ndul ya, core of the core saya itu buku-buku dakwah. Ya, buku-buku dakwah. Cuma tadi bagaimana orang bisa menerima nilai yang kita sampaikan, tentu perlu strategi yang bahasa Jawanya kena iwae ora budek banyune, kena ikannya tanpa keruh airnya. Jadi perlu ada seninya, seni membahasakan pesan ya. Jadi sampai kami punya komitmen gini, tulislah apa yang engkau rasakan, lalu rasakan apa yang engkau tuliskan. Nah, itu kan berarti perlu sebuah sentuhan tersendiri supaya tidak terkesan menggurui, dan alhamdulillah nyambung di hati, bisa membawa perubahan dari hari ke hari untuk lebih baik lagi. Ini salah satu ciri khasnya Pak Sol itu, kalau teman-teman bagi yang sudah punya bukunya pasti sangat familiar ya Pak Sol itu, nanti kalimat-kalimatnya itu berima. Nah, bagi yang belum punya bukunya pasti jadi penasaran ini. Pak Sol, kalau total buku itu berapa Pak Sol? Yang juga non ProU juga itu? 62. Ya, kalau dikurangi ProU 20 berarti yang lainnya 42. Ada yang masih terbit, ada yang tidak. Masya Allah. Nah, ini mohon maaf Pak Sol, kalau boleh meminjam ini ya sebutan penulis motivasi. Ya, boleh. Nah, ada nggak Pak Sol masa-masa lagi nggak punya motivasi untuk nulis Pak Sol? Ya, jadi perlu diketahui ya, ketika kondisi sedang mungkin disibukkan dengan sesuatu ya, ya sehingga fokusnya pada sesuatu tersebut, misalnya katanya dengan amanah-amanah yang lain, yang lain yang harus menyedot pikiran dan sebagainya. Nah, mungkin di situ juga tidak terlalu tersemangati untuk menulis. Tapi yang menarik adalah ketika ada semacam challenge, tantangan, ya, baik dari dalam diri maupun dari, kalau di Pro itu dulu Mas Fani itu boleh tanya, Asal gawe buku ini bi, nah, kapan? 2 minggu gimana? Siap, nah gitu. Nah, ini kalau ada challenge seperti itu jadi menggugah, dan kemudian seluruh inspirasi yang pernah kita baca, lihat, dengar itu kemudian kita coba kumpulkan dalam satu tulisan. Nah, itu memang kalau saat itu ya harus betul-betul fokus. Masya Allah. Padahal Pak Sol itu kesibukannya juga banyak, ngajar juga ya Pak Sol. Ngajar dan juga dakwah, termasuk sering isi seminar juga ya Pak Sol. Nah, salah satunya tadi ketika pas
bikin PowerPoint itu kan nggak sempat nulis ya. Tapi saya punya nawa itu begini, ya apa yang saya buat dalam PowerPoint ini mungkin suatu saat malah jadi bahan tulisan, bahan buku. Nah ini jadi sekali melangkah, tapi nanti pada saatnya bisa menjadi sesuatu yang berharga. Itu jawab. Nah Pak Sol ini teman-teman bagi yang belum tahu, beliau aslinya adalah Sragen. Ya, aslinya Kebumen. Oh, Kebumen. Aslinya Kebumen. Cuma tinggalnya di Sragen. Ya. Aslinya Kebumen, tinggalnya di Sragen. Ya. Kalau sekarang lagi di Jogja. Ya. Dan sebenarnya sering ke Jogja ya Pak Sol dulu ya. Kalau sama kecil. Jogja itu udah bahkan sejak kecil Pak Sol. Saya kecil sejak tahun 80-81 udah ke Jogja karena kakak saya kuliah di IKIP Karangmalang. Nah, jadi usia 10 tahun sudah menginjakkan kaki di Jogja, bahkan sudah nginep di sekitar Jogokarian. Di Gading karena di situ ada rumah sakit dan ibu saya opnam, saya nginep bulan Ramadan di situ. Jadi sebenarnya akrab dengan Jogja, cuma saya itu belum kenal dengan Jogokarian itu karena belum nyambung gitu. Dan di kemudian hari ditakdirkan ketemu dengan orang Jogokarian yang punya visi penerbitan buku dan sebagainya. Alhamdulillah memang dulu sebelum ketemu Abah Fani Allahyarham, saya sudah berkecimpung di kepenulisan, khususnya pertama nulis artikel, kemudian menerbitkan buku sejak tahun 95-96 itu nulis itu sudah. Itu berarti SMA atau sudah nikah. 95 sudah nikah. Kemudian itu berarti kan rentang 95 katakanlah sampai 2004 itu 9 tahun. Nah, di usia 9 tahun jadi penulis itu qadarullah ada publikasi di media tentang tantangan challenge untuk nulis di Proyumedia cetak-cetak tadi atau membuka hidup kemudian. Nah, saya coba nulis buku pertama yang mungkin sekarang sudah tidak diterbitkan itu Dahsyatnya Doa Coy, itu buku pertama investasi di Proyu. Nah, kemudian setelah itu nulis lagi ya Zero to Hero dan sebagainya. Jadi sebenarnya sudah interaksi dengan Jogja cukup lama, waktu itu 81 ya berarti saya 87 ya. 87 saya sudah kepingin daftar sekolah di Jogja. JJ. Jadi anak SMP mau SMA pinginnya di sekolah-sekolah favorit di Jogja, tapi karena persyaratannya harus pindah provinsi, bikin surat rekomendasi. Nah, itu salah satu kisah yang belum pernah saya tulis di buku. Oke. Pak Sol. Ini Pak Sol, boleh nggak Pak Sol bagi teman-teman yang mungkin belum punya bukunya Pak Sol, itu disepil Pak Sol? Kisah-kisah kayak apa yang Pak Sol pernah tuangkan di buku dan menurut Pak Sol sendiri tuh, wah ini inspiratif banget loh gitu. Ya. Jadi gini, pertama ya menurut saya kisah yang sangat menggugah. Ini buat diri saya sampai hari ini adalah kisahnya yang saya tulis di buku Zero to Hero, itu namanya Imam Syafi'i kecil-kecil jadi mufti itu. Kenapa? Karena itulah tema zero to hero. Zeronya itu Imam Syafi'i yang miskin, anak yatim, tapi sejak mudanya diasuh oleh ibunya, kemudian mampu menjadi ulama yang mendunia, bahkan mungkin mengakhirat, selalu ilmunya selalu tersebar. Nah, tetapi pemantiknya adalah bagaimana dia seorang yang kreatif ya, mengemas pembelajaran yang menyenangkan, mengemas sesuatu yang menginspirasi. Ya, ini ketika memang banyak riwayat ketika di bulan Ramadan di kota Mekah dia mengajarkan fikih puasa, kemudian tiba-tiba minum. Ada yang mengatakan di hari Jumat dia atau makan atau apalah ya. Tapi yang saya dapat kisahnya itu ya, karena saya dapat referensinya itu, mohon maaf kalau ada perbedaan riwayat ya disyukuri aja gitu. Nah, dari kisah itu saya merasakan oh ternyata dalam proses belajar, mengembangkan diri, mendahsyatkan diri itu perlu cara-cara yang kreatif, inovatif. Itu kisah yang menurut saya gue banget ya. Jadi di buku Zero to Hero, dan kemudian dari buku itu memunculkan semangat nulis buku. Kok Imam Syafi'i bisa seperti itu? Nah, ternyata itu ada sukses ibunya. Nah, akhirnya muncul buku The Great Power of Mother. Jadi kisah yang ada di Zero to Hero itu menjadi pemantik memunculkan buku The Great Power of Mother. Nah, itulah cara nanti kita mengembangkan satu kebaikan itu akan menjadi jalan kebaikan-kebaikan berikutnya, dan itulah yang mestinya kita syukuri dengan satu. Nah, itu contoh ya di buku Zero to Hero, kemudian bisa dikembangkan
di buku untuk great power, tapi dengan perspektif ibunya. Ya, kalau di Zero to Hero kan perspektif Imam Syafi'inya kan, jadi dirinya. Nah ini sama dengan teman-teman ketika mau belajar, kok ada orang bisa sukses, jangan lihat dia saja, tapi apa faktor-faktor di belakangnya, mungkin temannya, lingkungannya, sahabatnya, gurunya, orang tuanya. Itu cara kita adil ya, adil dalam menilai seseorang, jangan sampai hanya menilai dari sisi dia, tapi juga jangan kemudian melemahkan, alah kamu bisa sukses juga karena bapakmu, itu ya nggak boleh juga, itu hanya menjatuhkan, itu juga nggak bagus, begitu. Baik, Pak Sol, Zero to Hero, apakah rumus kesuksesan itu selalu kayak gitu, Pak Sol? Ya. Kalau nggak dimulai dari zero, itu kebanyakan apakah tetap bisa sukses, atau ketika sudah sukses tetap bisa survive atau enggak, Pak Sol? Ya, jadi ini, ya mungkin yang menarik dari Zero to Hero itu jangan dilihat cuma Zero to Hero ya, tapi makna dari Zero to Hero itu sebenarnya mensyukuri potensi yang dimiliki untuk ditemukan, kemudian didasarkan, dimanfaatkan. Artinya dengan modal apapun, berapapun, Anda bisa memulai. Nah, itu ya. Ini juga menarik, dengan modal apapun, berapapun, sesederhana apapun, Anda bisa memulai langkah sukses itu. Jadi saya sampai ini hasil saya diskusi sama anak saya. Berarti kita itu harus harus mensyukuri yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Nah, benar. Karena seringkali kita mau sukses membandingkan dulu dengan orang lain. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Iya sih, tapi kan kamu adalah dirimu sendiri, harus memulai dari kalau dia sukses seperti itu, saya akan mulai dari yang saya punya dulu, yang saya bisa, yang saya miliki. Karena potensinya beda-beda. Maka konsep Zero to Hero sesungguhnya maknanya bukan sekedar Zero to Hero, tapi lebih kepada membersihkan hati, tazkiyatun nufus, kowe iso nampa nrimo karo sing diparingi Gusti Allah, sehingga bisa kemudian aku punyanya ini, ya inilah yang saya kerjakan. Karena di konsep Zero to Hero ada yang sukses seperti Abu Bakar As-Siddiq, ada yang sukses seperti Bilal bin Rabah, ada yang sukses seperti tadi Imam Syafi'i. Ternyata untuk menjadi sukses jalannya berbeda-beda masing-masing, yang penting mensyukuri karunia yang Allah berikan. Nah itu mungkin termasuk cara pandang yang barangkali bisa membuat orang itu sadar, oh iya ya, ternyata saya pun harusnya bisa. Maka masih sering saya ingat kenapa ada sampai sopir angkot baca buku Zero to Hero sampai 4 kali katam loh. Karena kebanyakan orang itu, maaf hari ini kita juga harus sadar, banyak orang merasa dengan membaca judulnya saja sudah tahu isinya. Oh iya. Iya kan? Jadi judul di WA itu bahasa kerennya tuh wallahu a'lam. Urung ngerti isinya langsung disebar share. Lah itu akhirnya apa? Ra ngerti kena UU ITE. Nah ini maka teman-teman sekalian, ingin lebih tahu lebih dalam, pastinya kulik betul apa yang ada di dalam buku-buku yang dituliskan. Makanya jangan dulu baca dulu baru komentar kemana ya. Teliti, kalau buku ya membeli baru diteliti. Kalau teliti sebelum membeli kan nanti nggak jadi beli. Membaca dengan teliti artinya bahkan mungkin satu kata, satu kalimat bisa memantik. Karena saya pernah ada yang testimoni, Pak saya teringat kalimat jenengan apa? Fokus sampai lulus, karena dia mahasiswa nggak lulus. Fokus sampai lulus. Tapi ada juga yang, Pak saya ingat kalimat jenengan apa? Optimis sampai finish. Cuma kalimat itu. Tapi menurut saya ya itulah namanya hidayah, mendapatkan satu. Oke, itulah. Makanya kita berharap ya bisa nanti menemukan pemantik dah. Kami menjadikan kisah itu pemantik. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film itu, biasanya di film pertama ada menarik sekali toh. Nah setelah itu kemudian kita antarkan ke alur. Kok bisa seperti ini ternyata ada. Nah itu yang barangkali tidak banyak diketahui oleh teman-teman. Maka kalau Anda kepingin berkembang ya terus belajar dan bagaimana menggali inspirasi gitu. Pak Sol, tapi tetap izin tanya lagi Pak Sol. Tadi boleh, ada yang belum kejawab tadi. Jadi sebenarnya orang sukses itu harus benar-benar bersusah payah atau gini, misalkan nih ada pengusaha itu bakalan sukses mana, yang dia berusahanya benar-benar dari nol atau yang mewarisi kesuksesan orang tuanya. Ya makasih. Jadi gini,
kembali ke konsepnya syukur. Syukur itu pertama miskin syukur, kemudian dia mendaya gunakan apa yang ada, bisa sukses. Kaya syukur, menggunakan anugerah dari orang tuanya, ilmu yang dimilikinya, jalur dan sebagainya itu dengan baik dan benar, tapi juga menyadari bahwa dia harus menjadi dirinya sendiri. Nah itulah di konsep Zero to Hero ini saya konsep orang gagal, orang sukses, tapi juga harus siap menerima kegagalan. Karena bisa jadi ada orang yang sudah sukses luar biasa, tapi ketika dia tidak tidak mampu menjaga dirinya, mungkin cara Jawa ini kemaruk lah. Ya, ini kan setelah saya nulis buku ini dinasihati sama Pak Sol aja kemaruk, gimana Pak Mas Fani? Ya ketika jenengan sudah sukses nulis buku, juga harus tetap menjaga kualitas literasinya. Nah ini sama, ada orang sukses karena modalnya terbatas, maupun ada sukses yang dia sudah punya modal lebih daripada orang lain. Nah di konsep kami adalah menzirokan diri dulu. Menzirokan diri itu artinya mengkondisikan, menyadari bahwa kesuksesan itu semata-mata dari Allah. Dan itu yang barangkali tidak banyak dibahas di dalam training-training motivasi. Nah itulah konsep Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu. Jadi sehebat apapun kalau Allah belum menghendaki sampean kita untuk sukses, tidak akan mungkin. Nah ini, maka di sini di awal orang yang menghamba kepada yang mulia dia mulia, orang yang menghamba kepada yang hina, misalnya harta, tahta, wanita dan sebagainya, maka dia terhina. Maka kunci sukses adalah menghamba kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu salah satu makna Zero to Hero juga. La haula wala quwata illa billah itu merumangsani kita miskin, Allah yang maha kaya. Kita bodoh, Allah yang maha mengetahui. Kita lemah, Allah yang maha kuat. Kita terbatas, Allah yang maha sempurna. Nah, wis ngono wis. Punya Pak Sol itu apa aja, terus temanya apa aja, terus nanti juga sinopsisnya bagaimana aja, itu nanti bisa dicek di listnya ya, di etalasenya. Monggo silakan di scroll sambil dengerin Pak Sol jelasin satu persatu nanti. Oke. Pak Sol, mohon maaf, kalau di di seminar motivasi itu, kadang kan kita harus kaya, orang mukmin itu harus kaya biar bisa bantu dan lain-lain kayak gitu. Dan sebenarnya batas seorang muslim itu harus mengejar dunia itu gimana tuh Pak Sol? Jadi orang itu akan diberi oleh Allah sesuai apa yang dibutuhkan. Ya, artinya kamu kaya tapi kalau kekayaanmu tidak mampu membuat kamu tidak membuat kamu bersyukur atau bertakwa, itu kamu masih miskin. Nah, artinya dia tidak mampu menjadi jadi batasan kaya adalah Allah ya memberikan seseorang sesuai dengan apa yang diperlukannya, dibutuhkannya. Nah, ini yang barangkali orang punya harta miliaran, mungkin triliunan, tapi kemudian harta itu membuat dia tersesat, itu justru nggak tepat. Makanya di sini konsep kekayaan ya konsep mental kita untuk mengelola harta yang ada. Karena Anda misalnya dikasih uang 1 miliar tapi bisa hanya menggunakannya cuma 1 juta, udah paling nanti lama-lama tinggal gitu. Tapi kalau diberi lebih dan kemudian mampu mendayagunakan untuk kemanfaatan, kemaslahatan, itulah yang kaya yang sesungguhnya. Sehingga apa? Orang yang kaya sesungguhnya itu tidak terikat pada hartanya. Orang kaya bukan yang bisa membeli, tapi yang bisa memberi. Dan itu ada lagunya. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah senangnya. Jadi kekayaan yang sejati adalah kekayaan yang membuat kita mulia, terhormat. Tapi orang yang kaya masih saja meminta-minta, masih saja korupsi, masih saja melakukan kezaliman, masih saja melakukan kerakusan, ketamakan, ya dia miskin. Karena ada pepatah mengatakan orang yang tidak memiliki apapun kecuali harta, dia adalah orang miskin. Jadi dia punya harta banyak. Malah punya harta ya? Punya harta banyak. Tapi dia tidak punya harga diri, tidak punya rasa malu, tidak punya marwah, tidak punya etika, sopan santun. Dia ada orang miskin. Ya kalau kita melihat secara filosofi kehidupan, ya tentu ada yang menerima, ada yang tidak. Itu ya maklum wajar. Gitu. Nah ini, maka konsep-konsep kami ini memang di konsep mulai Zero to Hero, To Win, Happy Ending, dan To Great Power dan sebagainya, ini memang ingin mungkin bisa dikatakan membaca kehidupan dengan cara yang berbeda, dengan sisi lain. Mungkin itu.
membuat mindset dan mainstream yang berbeda dari yang selama ini ada. Banyak yang terkaget juga, ya alhamdulillah, karena ya itu menjadi bahan untuk didiskusikan. Oke, makasih Pak Sol. Nah Pak Sol, penasaran dengan salah satu buku Pak Sol yang nulisnya itu tumben, itu duet bareng Kang Puji, dan judulnya juga bikin penasaran, Spiritual Problem Solving. Sebenarnya apa tuh Pak Sol? Bedanya dengan buku-buku yang lain itu apa Pak Sol? Jadi gini, konsep spiritual problem solving kan ini konsep sinergi ya. Ini mungkin menarik. Salah satu cara menyelesaikan masalah itu ya diantaranya dengan berjamaah ya bareng-bareng itu ya. Artinya kamu hebat, tapi kamu punya hal yang ketika bersinergi dengan orang lain lebih. Dan konsepnya itu kan salah satunya adalah peduli Palestina itu kan, kalau teman-teman lebih jeli untuk melihat buku ini. Jadi spiritual problem solving ini juga sinergi untuk menyelesaikan masalah, tidak cukup dengan satu cara. Ini sinergi antara spiritual dan medis. Nah, ini menarik. Nah, kalau secara personal ya, saya dengan latar belakang saya, Kang Puji dengan latar belakang beliau, itu sinergi. Beliau punya outline, konsep, saya punya inspirasi yang bisa untuk melengkapi, jadi saling sinergi. Itu, jadi konsepnya seperti itu. Ya, intinya adalah kita ingin menyelesaikan masalah bersama-sama dengan cara jone gotong royong, guyub rukun, gumbreka bersama. Itu. Pak Sol. Ini kalau sebenarnya Pak Sol, banyak orang bersyukur itu lebih gampang ketika posisinya adalah orang yang berharta, orang yang sedang dikasih nikmat berupa kekayaan gitu. Nah, bagi orang yang mohon maaf tidak dikasih rezeki yang banyak, bukan rezeki maksudnya jatah materi yang banyak, atau mereka dalam keadaan miskin. Nah, itu sebenarnya cara bersyukurnya itu gimana Pak Sol? Maksudnya memposisikan diri sebagai mereka gitu, terus pakai logika gimana biar nggak terlalu, kan kadang kalau yang ngomong kalau hidup tuh bersyukur, tapi yang ngomong sendiri itu mobilnya mobil mewah kayak gitu kan nggak masuk. Jadi gini, ini termasuk mindsetnya dan anti mainstream ya. Jadi alhamdulillah saya miskin. Loh, kalau enggak saya miskin. Alhamdulillah dengan kemiskinan saya terhindar dari hidup foya-foya, hura-hura. Nah, terhindar dari berbuat dosa maksiat yang harus pakai biaya. Nah, artinya bahkan bersyukurnya orang sakit itu bersyukur, alhamdulillah saya sakit. Loh, kenapa? Dengan sakit saya istirahat, saya harus leren. Bahkan orang sakit itu doanya mustajabah. Loh, kok bisa? Karena dalam hadis dikatakan mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, dia akan diberikan musibah. Nah, musibah menjadi dia muhasabah, kemudian dia banyak istighfar. Dan memang kalau nanti teman-teman mau mengulik itu ada tentang doanya orang sakit itu mustajabah. Cuma yang saya tahu orang sakit malah lupa berdoa, lupa istighfar, cuma mengeluh, kok aku sakit gitu ya. Padahal dia bisa mendoakan. Nah, ini contoh betapa sakit pun masih bisa bersyukur. Nah, di dalam kisah-kisah ada orang yang sakit lumpuh habis wisuda kedokteran, coba bayangkan. Habis wisuda lumpuh, kemudian dia muhasabah, musibah jadi muhasabah. Kenapa ya saya sakit? Astagfirullah, ternyata selama saya kuliah di kedokteran saya kurang interaksi dengan Al-Quran, saya melupakan Quran. Maka di saat dia lumpuh, dia tidak mengeluh, dia tidak meracau, dia tidak mencaci maki, tapi dia mengistighfari diri dan menggunakan waktu lumpuhnya untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan dia lakukan selama 4 bulan. Qadarullah 4 bulan baca Quran terus dalam kondisi lumpuh. Qadarullah malah hafal Quran 30 juz. Nah, setelah itu berdoa, memohon kepada Allah dan dikabulkan, sembuh dari kelumpuhan setelah dia hafal Quran. Cuma pesan moralnya jangan menunggu lumpuh dari membaca Al-Quran, menghafal Quran. Nah, artinya apa? Posisi apapun yang sedang Allah tetapkan untuk kita terima, dan itu bentuk ibadah, pengabdian, dan itu memang termasuk cara berpikir yang mungkin langit ya, tidak berpikir bumi ya. Karena saya juga saat nulis Zero to Hero maupun beberapa buku dalam kondisi drop juga, dalam kondisi yang tidak ideal lah, tapi saya harus pokoknya tetap berkarya, tetap melakukan hal yang bermanfaat. Nah, itu qadarullah
bisa menjadi pemantik kesadaran. Nah, saya berharap teman-teman juga bisa berbagi yang punya inspirasi, tapi inspirasi harus didukung dengan literasi biar tidak liar ya. Karena kalau kita punya pengalaman kemudian otak-atik gadok, nggak ada dalilnya, nggak ada rujukannya juga bahaya. Itu menyesatkan ya. Kemudian tidak mendidik tapi malah membuat orang begitu Mas. Jadi memang ini cara bersyukur dengan cara yang berbeda, yakni wis kamu miskin nggak punya apa-apa. Bahkan orang Jawa itu juga punya konsep bersyukur itu. Ada orang kecelakaan, piye? Sikile patah, alhamdulillah kur patah, ece urip. Nah itu. Jadi patahnya siji, alhamdulillah kur siji ora loro. Nah jadi masih untung, masih selalu untung. Itu orang Jawa itu selalu untung. Apapun keadaannya selalu untung. Itu filosofi yang mungkin tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi. Iya, itu angel golek tinggi. Itu bisa diterapkan bagi teman-teman yang selama ini masih bingung gimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Itu. Cara Jawa sekarang gitu, berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Oke, masalah. Makanya ada istilah itu, berdamai dengan diri sendiri, healing sampai kepala pusing, tapi hatinya tetap garing. Mungkin karena tadi kurang cuci piring, kurang membantu ibu, kurang membantu keluarga. Sebenarnya untuk bahagia itu sederhana, lakukan kebaikan, lalu syukuri, lalu ikhlaskan. Nah itu aja sebenarnya. Karena dengan melakukan kebaikan, ya kan, karena dengan melakukan kebaikan tuh hadisnya ada tuh. Man syarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyatuhu fa huwa mu'min. Siapa yang merasa bahagia dengan kebaikan yang dilakukannya dan merasa sedih dengan keburukan yang dikerjakannya, dia adalah orang beriman, orang mukmin. Nah, artinya apa? Tanda orang beriman tuh senang berbuat baik. Kalau kamu nggak senang berbuat baik, jangan-jangan tidak beriman. Jangan-jangan tidak beriman. Jadi koreksi buat kita semua itu. Iya. Ini mohon maaf, udah jam 14.30. Izin mengingatkan, kita live cuma sampai jam 3 ya teman-teman ya. Selama kita live, jika teman-teman nanti ingin beli buku-bukunya Proyumedia, itu banyak banget keuntungannya. Jadi udah diskonnya 20%, masih ditambah diskon 10%, masih ditambah gratis ongkir. Jadi monggo silakan dimanfaatkan. Itu cuma benefit yang didapat selama kami melakukan live. Jadi kalau di luar live, mohon maaf, itu nggak bisa diakses sama teman-teman semua. Terus mengingatkan lagi bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di kesempatan live hari ini, kita tuh live-nya dalam sepekan itu ada 3 kali. Ada di hari Senin, ada di hari Rabu, dan juga ada di hari Jumat. Jamnya selalu sama, di jam 14.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya, lanjut lagi Pak Sol. Monggo. Lanjut Pak Sol. Sebenarnya hakikat manusia diciptakan tuh buat apa Pak Sol? Kadang harus merasakan sedih, harus merasakan gembira kayak gitu. Sementara kadang orang tuh malah justru bingung, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Bahkan orang tuh malah lebih senang menikmati kesedihannya, memutar lagu-lagu galau. Terus nek mau diajak, ayo mbok udah move on dan sebagainya, itu malah nggak mau Pak Sol. Jadi seolah-olah mereka itu kalau ada istilah itu, ya ada film jelek malah ditonton sampai akhir, dan mereka nggak mau menstop itu, menikmati ke apa ya, ketertenggelamannya mereka dalam rasa itu Pak Sol. Ya, ini menarik ya. Jadi hakikat hidup itu adalah, memang ada yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku ya, artinya kepada Allah saat itu, untuk firman-Nya itu maksudnya. Nah, cuma orang memahami ibadah selama ini itu sangat-sangat mungkin terlalu singkat atau terlalu kayak sesuatu yang dipaksakan, terlalu sempit. Nah, padahal memahami ibadah adalah mengabdi kepada Allah, manut. Nah, manut dan mencari apa yang membuat Allah ridho. Allah menetapkan kita sakit, lalu kita ridho dengan ketentuan Allah berupa sakit, lalu tetap tidak mengeluh tadi, tidak mencaci, tidak memaki, dan kemudian dia menerima dengan ketentuan Allah. Dan itulah ibadahnya orang sakit, dia ridho terhadap terhadap kondisi itu. Bahkan termasuk ridhonya, maaf ya, seorang perempuan yang sedang haid, dia tidak bisa beribadah sebagaimana ketika sedang tidak haid. Nah, itu ridhonya dia menerima kondisi itu ibadah. Nah, selama ini orang memahami ibadah ya ukur sholat, puasa, ngaji dan sebagainya. Tidak.
apa yang jenengan lakukan agar Allah ridho, dan itu jenengan melakukan kebaikan. Tentunya kalau kita melakukan keburukan, Allah nggak mungkin ridho ya. Nah, apa yang kita lakukan agar Allah ridho, misalnya sekedar nyapu lah, tapi ini membuat Allah ridho gara-gara nyapu. An-nadzafatu minal iman atau huru sadrul iman, kebersihan sebagai daripada iman. Nah itu kan Allah ridho. Tersenyum, tabasumuka fi wasi akhika laka sadaqah, membuat orang bahagia, membuat Allah ridho. Bahkan dalam beberapa riwayat ada Allah pun tersenyum, Allah pun tertawa. Itu artinya apa? Bagaimana kita hidup ini tetap niatnya ibadah supaya kemudian Allah ridho, dan di antara itu adalah dengan kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Itu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketika kita sudah ridho dengan pemberian Allah, menjalani dengan sepenuh hati, lalu diangkat menjadi orang yang bertakwa. Nah, dengan bertakwa itu nanti akan muncul solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Berarti kunci hidup kita aslinya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk rohani. Jasad ini adalah wadah rohani yang sifatnya sementara. Nah, bagaimana kita mengisinya, mengelolanya, memanagenya, memimpinnya agar sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika manusia katakanlah hancur hari kiamat saja, tapi kan core of the core-nya menjadi apa ya, kotak hitamnya tetap nanti itu akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat, juga akan muncul masing-masing. Berarti kan intinya adalah kita menjaga amanah Allah ini di dunia. Bahkan orang mati ya, itu sebenarnya nggak mati, cuma dipindahkan ke alam lain. Nah, nunggu waktu kebangkitan ya, kiamat dan hari kebangkitan. Nah, maka orang yang hidupnya baik di alam penantian, alam barzah, dia akan mendapatkan teman, kebaikan, keindahan, balasan dari amalnya sementara yang ada di dunia, dan nanti ketika di akhirat aja akan menerima secara sepenuhnya. Begitu. Jadi insya Allah itu ya mungkin rada tingkat tinggi, tapi insya Allah ya kita sebagai anak muda juga tidak hanya sekedar tadi model healing ya, healing terbaik ya kita itu menghadap Allah. Ya Bilal, arihna bis salat, ya Bilal istirahatkanlah kami dengan salat, healingkan kami bahasanya ya dengan salat. Jadi salat itu ya menjadi sarana kita untuk istirahat dari kesibukan duniawi itu kan, supaya kita bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya dari Allah. Insya Allah begitu. Kalau itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, maka hidup kita itu kan hanya menunggu-nunggu waktu sholat, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, akhirnya terakhir sholat jenazah. Nah itu. Sholat jenazah itu sholat paling pungkasan. Sudahkah kita siap nanti ketika ada disolati jenazah kita? Nah, maka pertama ya kita harus memperbanyak kebaikan supaya nanti yang mendoakan juga banyak, insya Allah. Iya, matur nuwun Mas Al. Dan nyambung langsung ya Mas Al. Ya. Kalau tips agar sholatnya khusyuk Mas Al. Ya. Pripun Mas Al? Ya, sederhana ya. Tip agar sholatnya khusyuk, kita hadirnya hadir kepada Allah, hadir di waktunya, hadir hatinya, hadir potensinya, pikirannya, hadir fisiknya, dan juga menghadirkan diri kita. Sebelum waktu sholat kita sudah mempersiapkan diri. Dulu ya para ulama itu sudah terbiasa kalau misalnya mau sholat tahajud ya sejak asar mereka sudah punya niat. Berarti kalau sejak asar itu sudah punya niat, ya Allah moga-moga nanti bisa sholat tahajud nanti malam. Artinya niat itu dimulai dari dalam hati itu, kemudian nanti diwujudkan dengan langkah-langkah yang pasti. Jadi niat itu menyengaja, aku sengaja nanti mau sholat khusyuk, ya memohon kepada Allah agar diberikan sholat khusyuk, berproses. Kalau tahu belum ya berarti terus berusaha, karena sholat khusyuk itu hasil dari proses kita ke sana. Nah, kalau kita mempersiapkan hati, mempersiapkan fisik, pakaian yang bersih, tempat yang ya pokoknya semuanya di prepare itu ya seperti kita mau makan ya. Kalau makan tuh tempatnya nyaman, ditata, dirapikan, menikmatinya enak. Itu sama kalau nulis tuh ada vas bunga, ada sesuatu yang menarik kalau mau buku romantis. Nah mungkin kalau mau nulis tentang zikrul maut ya mungkin atau training tentang zikrul maut ya nanti
bakarkan menyan, dan kemenyan itu dulu bukan mistik itu, tapi memang menjadi sarana yang membuat kita tuh kayak ya aromaterapi lah semacam itu. Nah, kalau mau kaitannya dengan parenting untuk mendidik anak ya mungkin kasih minyak kelon biar ada kedekatan. Nah ini penting ya. Mungkin nanti diusulkan ketika ada acara-acara parenting. Apapun yang menunjang untuk itu dapat diraih gitu ya. Ya kalau orang mau ibadah kan tentu pakai minyak wangi. Seperti sahabat-sahabat di Palestina, saya akan memakai pakaian terbaik karena saya akan bertemu dengan Allah. Itu sahabat-sahabat kita di Gaza kan menjemput syahid dengan sepenuh persiapan, dan mereka mempersiapkan akhlak, yang mempersiapkan hafalan Quran, yang mempersiapkan birrul walidainnya, sehingga ketika dia pergi ya seperti kata Imam Syafi'i, ya ketika manusia lahir semua orang tertawa menyambut kehadiran sang bayi sementara dia menangis, dan ketika dia meninggal orang di kanan kiri menangis sementara dia tersenyum karena sudah melihat surga di depan mata. Masya Allah, ini kerinduan kita adalah ketika kita selalu rindu dengan Allah, selalu rindu dengan tempat-tempat yang Allah ridhoi, berkahi, ya termasuk nanti bisa haji dan umrah. Allahumma amin ya. Nah, termasuk nanti sahabat-sahabat semuanya, ini kesempatan selalu menghadirkan kita, terutama di awalnya di waktu-waktu sholat, supaya kita betul-betul merasakan kebahagiaan rohah ataupun istirahatnya ya waktu sholat itu. Masya Allah. Jadi Pak Sol, ini kalau misalnya nih Pak Sol, ada orang yang merasa sudah melakukan dosa besar dan hampir berputus asa, apakah semua kesalahannya itu masih bisa diampuni dan sebagainya itu mau memulai tobat itu dari mana Pak Sol? Ya, jadi kan tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebersih-bersihnya, sejernih-jernihnya, semurni-murninya. Berarti tobat itu kan kembali kepada Allah. Karena kita milik Allah, maka kembalilah kepada Allah. Artinya apa? Menyadari kita sebagai hamba Allah, kemudian mengikuti program Allah. Ikut dengan apa ya Allah, apa yang jenengan tetapkan untuk diriku ya Allah, kula pun manut sami'na wa ta'na ya Allah. Nah ini intinya tobat itu kembali, berarti kan kembali kepada Allah. Karena apa? Dulu Allah mengeluarkan kita lewat perut ibu kita dalam keadaan bersih, murni, fitrah, mukmin, muslim, ya. Nah, kembali ya udah kita melebur semua dosa, kesalahan, wis. Nah, cuma tadi supaya dia, kalau sekarang banyak orang benar-benar hijrah, totalitas hijrahnya dengan baik ya sudah, pokoknya pulau pasrah ya Allah, pulau tidak pakai manut ya Allah, yang penting jenengan ridho. Nah, berarti itu tobatnya dimulai dari kesadaran kita akan kembali dalam keadaan yang Allah ridho. Nah, maka dulu kan ada yang bisa membunuh 99 orang itu kan kalau mungkin ya ketika jenengan berdosa tidak harus membunuh sebanyak itu ya. Tapi artinya orang yang dosa sudah sedemikian besar saja, selama dia tidak ya menyekutukan Allah, dia menyadari Allah yang maha memberi rizki, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang punya kasih sayang, maka kasih sayang Allah lebih luas rahmatnya, kasih sayangnya daripada ya dosa-dosa kesalahan kita. Ini berarti orang yang benar-benar taubat, dia sudah mulai dengan keimanan atau mulai dengan dia kembali kepada Allah, karena nanti juga akhirnya kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini makanya salah satu referensi untuk ke sana bisa ini misalnya The Great Power of Mother, orang yang berdosa tapi kemudian dia minta doa orang tuanya agar orang tuanya ridho, kemudian orang tuanya ridho, Allah ridho, itu juga menjadi sarana taubat nasuha. Ya ini makanya pertobatan itu dimulai dari kesadaran menjadi hamba Allah. Itu insyaallah kembali tubuh Allah taubatan nasuha. Nah kalau ada kaitan dengan hak-hak adami, semampunya ya dia kembalikan, dia lunasi. Kalau membunuh orang ya udah nggak bisa ya, mohon Allah kan nanti Allah mengampuni dosanya dan memperbanyak istighfar semampunya supaya sebanyaknya yang dia bisa. Begitu. Intinya nggak ada yang benar-benar tertutup celah untuk diampuni, itu nggak ada ya Mas, kecuali syirik nih berarti nih. Ya pokoknya selalu ada ampunan dari Allah. Nah misalnya kalau dosa besarnya kan ukukul walidain ya, dia harus kembali kepada orang tua sampai orang tuanya ridho. Kalau
kalau syirik ya selama dia masih syirik ya nggak mungkin ya. Jadi sebelum kalau dia ingin diterima tobatnya, dia membersihkan dari kesyirikan itu. Ya, dan kalau dosa kesalahan itu kan ada yang tidak tahu, sengaja tidak tahu kan, itu ya sudah nanti. Gitu. Nah makanya tadi nek tahu dia mencuri ya mengembalikan kalau mampu. Kalau dia membunuh dia nggak bisa mengembalikan ya misalkan dulu sampai maaf ya, di zaman Nabi kan ada orang yang berzina minta dihukum karena dia menyadari, padahal ketika dia istighfar saja menurut para tafsirnya dia betul-betul tidak mengembangkan selama dia betul-betul mohon ampun pada Allah, dia sebenarnya diambil. Tapi itu sebagai contoh sampai ada orang artinya Rasulullah nggak ingin itu terjadi ya, itu di dalam buku apa ya ini kayaknya ini yang di sini untukmu adalah mati itu ya. Jadi dia sudah melakukan dosa yang sangat besar kemudian minta dihukum ya pada Rasul berkali-kali nggak mau, tapi akhirnya udah kamu pulang dulu, anakmu biar lahir ya karena berzina. Lahir setelah lahir ya Rasul, anak saya sudah lahir, tolong saya dihukum. Ya sudah, kamu beri anakmu menyusui dulu. Artinya sebenarnya itu menunda. Artinya Rasul tidak ingin orang itu menyampaikan dosanya di hadapan publik gitu. Nah akhirnya setelah dia sudah, anak saya sudah makan minum sendiri, ya siap dihukum. Nah, itu. Makanya ketika ada yang melempari dia dengan kebencian, Rasulullah marah. Loh, dia sudah diterima tobat sehingga 100 pemeras pajak itu di dosa yang dikumpulkan, dia lebih baik daripada ya ini sudah diampuni. Nah artinya intinya gini kan, kalau kisah itu berarti dia punya kesadaran diri. Hidupku untukmu ya Allah, apalagi matiku, yang penting kau ridho ya Allah. Itu kan penerjemahan dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi itu loh misteri judul dari buku ini ya teman-teman ya. Hidupku untukmu apalagi matiku. Jadi hidup saja kita untuk Allah. Mati pun kalau Allah ridho ya siap ya Allah. Nah ini berarti di situ makanya ya, kalau dalam bahasa yang lebih keren, hidupnya untuk dakwah, apalagi matinya juga bisa berdakwah. Ya meskipun sudah meninggal tapi tetap punya amal, tetap punya pahala yang terus mengalir. Itu mungkin hal yang menarik dalam kisah ataupun dalam kehidupan kita lah pada umumnya. Itu. Nah maka buat teman-teman memang jangan berhenti belajar, nanti dapat inspirasi dari manapun ya. Baik, ini tinggal 14 menit sebelum jam 3. Mengingatkan lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, baru tahu kalau ProU Media, kami adalah penerbit buku-buku Islam yang berdomisili di Yogyakarta ya Mas Sol ya. Cuman kami punya banyak buku yang nanti bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk untuk teman-teman mengetahui lebih banyak tentang Islam gitu Pak Sol, dan untuk melakukan banyak hal-hal kebaikan yang nanti menjadi sesuatu yang Allah ridhoi gitu ya. Nah itu bisa lihat nanti, moga dilihat di etalase, itu ada banyak sekali yang sudah kami masukkan di situ. Dan kami juga mengingatkan bahwa selama live ini kami memberikan benefit yang lumayan buat teman-teman semuanya. Kalau nanti melakukan transaksi selama live masih berlangsung, yaitu ada diskon 20%, ada diskon 10%, masih ditambah dengan gratis ongkir. Jadi monggo dimanfaatkan diskonnya. Itu semua tadi cuma bisa diakses ketika kami masih melakukan live ini. Pak Sol, lanjut lagi. Boleh nggak Pak Sol dipilihkan satu kisah yang powerful Pak Sol? Boleh dari buku mana aja untuk dikisahkan ke teman-teman yang lagi nyimak Pak Sol. Ya, jadi kalau saya kisah yang paling powerful ya, salah satunya ada kisahnya nih. Kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Jadi upgrade ini kisah bagaimana siapapun Anda, kapanpun Anda, jadilah pembelajar sampai kelar. Kenapa? Karena jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini kisahnya sangat fenomenal dan monumental karena sampai usia senja, sampai akhir hayatnya beliau tetap menjadi pembelajar. Nah, kenapa menjadi pembelajar? Beliau sudah ulama, ahli Quran, ahli hadis, tapi masih juga membawa alat tulis. Kalau sekarang istilahnya ada jipeng ngaji nguping, ada jius ngaji serius. Dia masih mencatat-catat, padahal ulama besar. Bayangkan, kapasitas beliau masih mau nulis. Nah, ketika ditanya beliau dengan tawadhunya, "Syekh, Anda kan ahli Quran, ahli hadis, kenapa Anda
masih nulis-nulis, nyatet-nyatet. Beliau dengan tawadhu mengatakan, saya ingin belajar saya minal mahbaroh ilal makbaroh, dari wadah tinta alat tulis ilal makbaroh kepada alam kubur. Jadi ingin beliau apa yang dilakukan sekecil apapun menjadi saksi bahwa beliau adalah orang yang selalu menuntut ilmu kan. Tentunya mengamalkan hadis kan. Riwayatnya beliau tidaklah Imam Ahmad menulis hadis kecuali beliau mengamalkannya. Karena ada orang yang menuntut ilmu dia syahid hatta yarji sampai dia kembali. Nah ini beliau mewujudkan. Nah sehingga ketika beliau wafat, ini menurut saya powerful kan. Ketika beliau wafat yang takziah zaman itu 1 juta orang. 1 juta orang di tahun-tahun awal Hijriah itu kan luar biasa. Kalau sekarang mungkin 1 juta orang pun belum tentu bisa. Itu kalau zaman dulu udah ada live streaming gitu, heboh itu seluruh dunia. Nah, yang menarik lagi setelah beliau wafat, kemudian makamnya ada orang mau dimakamkan di dekat beliau, maka makam beliau qadarullah terbuka. Nah, ketika makam beliau terbuka, maka ternyata kain kafannya masih utuh. Coba ahli ilmu. Kemudian tubuhnya masih utuh dan posisinya masih tetap sama sejak dimakamkan. Berarti cerita-cerita bahwa jenazahnya tidak hilang dan sebagainya itu real, ada gitu? Nyata. Nah, dan itu sudah berapa? 230 tahun sejak beliau wafat. Coba 230 tahun. Nah, kalau kita bisa mendapatkan kisah seperti ini, kok kita masih malas belajar, malas nulis, malas untuk menambah ilmu? Anda berada di mana dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, ini makanya dan adabnya beliau itu sungguh luar biasa. Beliau ketika menghadap rumah gurunya beliau adalah Imam Syafi'i ya. Beliau tidak berani selonjor, padahal bukan di hadapan beliau tapi berhadapan misalnya rumah Imam Syafi'i di utaranya ya, di utaranya beliau nggak berani selonjor kaki ke menghadap rumahnya Imam Syafi'i, nggak berani. Misalnya saya rumahnya selatannya Imam Syafi'i, saya nggak berani selonjor kaki menghadap ke utara kalau di rumah sampai segitu. Nah ini yang hilang dari generasi kita adalah adab-adab mencari ilmu, adab terhadap guru. Nah, ini maka kita salah satu untuk mengupgrade hidup kita ya dengan belajar dari keteladanan para ulama. Ini salah satu contoh saja, banyak lagi. Nah beliau punya doa yang sangat masyhur, ya Allah, karena engkau telah sebagaimana engkau telah menjaga wajahku agar tidak bersujud kepada selain engkau, maka jagalah, peliharalah wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau. Padahal dulu suatu sangat-sangat kelaparan di kota Mekah, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi beliau tetap bersabar dan tetap beristiqomah untuk hanya kepada Allah mengabdi, yakni beribadah dan meminta. Masya Allah. Ini makanya teman-teman, saya yakin ya, hasanah Islam, hasanah para ulama, orang-orang soleh terdahulu begitu banyak. Tugas kita hari ini adalah untuk menggali inspirasi, membangun motivasi, mewujudkan aksi. Sebenarnya tagline buku ini, menggali inspirasi, membangun motivasi, mewujudkan aksi upgrade. Ya, jadi kita berusaha untuk betul-betul meningkatkan kapasitas kita. Dan terakhir, orang yang berhenti untuk menjadi lebih baik, sesungguhnya dia sedang berhenti menjadi baik. Artinya apa? Orang yang berhenti mengupgrade diri, orang yang berhenti meningkatkan kapasitas, orang yang berhenti meningkatkan kompetensi, maka dia sesungguhnya sedang berhenti menjadi orang baik. Jadi orang baik kan sesungguhnya adalah selalu ada tambahan terus. Ya, satu hari tambah kebaikan. Gitu insya Allah, moga-moga ini menjadi pemantik kita di era zaman milenial, zilenial, agar terus kembali menekuni hasanah yang ada dari para orang-orang terbaik di zamannya, para ulama, orang-orang soleh. Gitu, semoga ini menjadi hidayah buat kita. Amin. Ini masih 7 menit Pak Sol sebelum berakhir. Mungkin ada satu pertanyaan yang biasanya sering sekali ditanyakan oleh teman-teman itu. Apa? Gimana sih Pak Sol caranya menjaga motivasi biar tetap istiqomah, ya ibadahnya, ya belajarnya dan lain-lain itu? Apa aja Pak Sol yang perlu diupayakan biar hatinya itu tetap teguh gitu loh Pak Sol? Nggak naik turun gitu. Jadi mungkin kita lupa ya, atau kita mungkin berpikir secara parsial. Parsial itu sendiri-sendiri ya.
Tapi kalau kita berpikir secara integral itu saling menyempurnakan. Contoh, kalau Anda ingin belajar mau menulis itu berwudu. Ini saya mau live streaming berwudu dulu. Masya Allah. Nah, artinya apa? Biar ilmunya dapat, kemudian juga pahalanya dapat, persahabatannya dapat. Nah, itu kalau bahasa saya itu ada spiritual ya, spiritual life atau ya spiritual journey. Semua yang kita lakukan harus ada nilai baik duniawi maupun ukhrawinya sehingga tidak ada yang sia-sia. Kita berjalan dari manapun, kita menulis pun, bahkan dulu gini, menulis itu juga perjalanan spiritual, bahkan kadang kita sampai menangis, kadang kita harus terhentak, kadang kita harus betul-betul mengekspresikan seluruh potensi kita sehingga kita merasakan tulisan itu hidup dalam diri kita dan semoga hidup dalam pembaca. Nah, ini cara memotivasi diri paling penting adalah dengan kita menghubungkan dengan Allah, bahwa kita adalah hamba Allah, kita memohon kepada Allah. Dan kalau misalnya kita mau nulis berwudu dulu, tadi kan wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dengan ibadah, dengan amal-amal yang ada, maka Allah akan membimbing kamu. Kita menulis bukan karena pinter, tapi karena kita menulis niatnya dakwah, lelah jadi lelah, maka Allah akan membimbing kita. Jadi bukan karena pinter saya menulis, tapi karena menulis bismillah tawakkaltu ala Allah, maka Allah akan membimbing kita. Jadi apa yang harus saya tuliskan muncul. Nah, makanya saya muncul kemarin kalimat baru, bagaimana buku menjadi teman sekaligus taman kehidupan ya. Teman dan taman kehidupan. Buku menjadi pemicu dan pemacu untuk kita melaju. Buku menjadi inspirasi, motivasi, dan sekaligus aksi. Buku menjadi gagasan, narasi, dan sekaligus aksi. Nah, ini jadi nanti akan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, maka kalau kita memiliki kekuatan spiritual tadi, apa yang kita lakukan, bahasa Jawanya tidak ayemnya-ayemnya. Apa yang kita lakukan betul-betul, mungkin kalau jenengan mau perjalanan, jenengan mau ngisi seminar, jenengan mau belajar, mohonlah kepada Allah dengan cara kita minimal berwudu, lalu berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Itulah, jadi insya Allah seluruh rangkaian kegiatan kehidupan kita tidak ada yang hilang percuma dan selalu ada harapan pahalanya dari Allah. Itulah makanya tetap bersemangat tadi. Sesuatu yang lillah, yang lelah jadi lelah. Bahkan kalau Anda punya masalah, insya Allah bisa dibuat jadi masya Allah. Masalah jadi makalah. Masalah jadi rezeki bul barokah. Siap, Mas Sol. Ini masih ada 4 menit sambil memberi kesempatan buat teman-teman yang mau check out nih Mas Sol. Ya, ada pertanyaan yang mungkin ini benar-benar terakhir nih Mas Sol. Ya. Pak Sol, di luar Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama-ulama salaf, itu idolanya siapa Pak Sol? Ya, saya sampaikan yang sederhana, idola saya adalah ibu saya. Karena beliau ya yang mengajari saya. Kalau nanti ada tokoh-tokoh tentu ya banyak. Tapi itu yang menurut saya bagaimana saya bisa seperti ini ya karena ibu. Makanya ketika saya mengidolakan Imam Syafi'i ya, tetapi ibu saya yang telah mengajari saya, membimbing saya, maka saya menuliskan The Great Power of Mother ini sebagai persembahan. Bahkan saya berdoa, ya Bu, meskipun saya belum bisa maksimal dalam berbakti, semoga ibu ridho. Itu ridho Allah, ridho walidain, syukurullah, bisyukur walidain. Jadi itu kenapa beliau ya, karena beliau yang sederhana mendoakan, ya Allah, muka-muka anakku rezekinya berkah, bisa tindak Mekah, mulai ke Mekah bisa tuku sawah. Nah, ketulusan ibu itulah yang ingin kami contoh, kami teladani. Ya meskipun di tengah keterbatasan beliau tentu karena beliau nggak sekolah ya, tapi beliau bisa baca huruf Arab pegon ya. Itu nggak sekolah formal tapi seperti itu, dan senang memberi, senang. Ini kan karena yang istilahnya yang dikenal dekat. Nah, setelah itu kan kita tentu mengenal Rasulullah, para sahabat ya. Kalau sahabat ya banyak seperti nanti Mus'ab bin Umair misalnya, atau siapa.
kalau para ulama juga ada lagi, itu masing-masing ya. Jadi kalau saya bisa dengan spill dengan tokoh-tokoh ini ya sebagai-sebagian, meskipun juga berusaha menirunya semampunya. Intinya itu itulah yang begitu tertanam di hati. Kalau Imam Syafi'i menulis kitab ya saya baru bisa nulis Negeri Bawah Rahmat. Ya sederhana lah. Itu makanya moga-moga teman-teman juga apa yang Anda kenang dari ibu Anda tolong tuliskan, mungkin doa-doa, mungkin kebaikan-kebaikan kecil, nasihat-nasihat, atau kenangan-kenangan bersama orang tua. Insya Allah itu akan menjadi energi yang terbarukan dalam hidup kita. Nah ini Bu, sangat rekomendasi, sangat direkomendasikan oleh kami buat para calon ibu dan juga mungkin buat teman-teman yang punya saudari perempuan gitu, Pak Saung gitu. Monggo silakan nanti bisa dicek di etalase. Nah ini mohon maaf sudah 14.59, mungkin setelah saya ngomong beberapa patah kata termasuk pamitan, biasanya udah waktunya habis gitu. Oleh karena itu kami di sini bareng Pak Sol, kami mau pamit undur diri. Pak Sol, matur nuwun sangat, terima kasih banyak udah jauh-jauh berkenan mampir dan pada akhirnya nginep karena besok pagi juga ada acara lagi Pak Sol ya. Semoga di pertemuan lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Sol. Kami pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.